aku mau dibaptis sekarang. Karena apa? Karena bukan ngelihat kokonya, koko Jerry bukan, tapi aku memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Saya bisa pakai topeng rohani, topeng seakan-akan Milo aku jawaban atas keinginanmu. Kamu pengen calon suami yang ngerti tentang iman, kebenaran yang agamawi. Padahal itu cuma topeng aja. Hello everybody, welcome to our newest our newest podcast. Nah, jadi seperti yang sudah dipromokan di IG kemarin, kita punya konten terbaru, konten podcast terbaru, yaitu dengan judul PMS. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ada konten yang seru. Nah, judulnya PMS ini agak menuai kontroversi, tapi sebenarnya yang PMS yang kita maksud itu bukan PMS yang itu, tapi ada kepanjangannya, yaitu Power, Money, and Sex. Nah, di konten ini kita akan coba mengkorek-korek di 3 hal itu. Power yaitu kesuksesan seseorang gitu ya, money, keuangan, dan kehidupan seks mereka. Seks ini bisa banyak ya, jadi dalam parenting, dalam dating, dalam kehidupan berkeluarga, dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu pertama kita di podcast ini. Beliau adalah sepasang suami istri yang menjadi community pastor di gereja Rock Riverside, yaitu Ko Jerry dan Cetania. Selamat datang tamu kehormatan di podcast pertama kita. Thank you. Terlihat sangat tegang sekali, tapi tidak apa-apa. Nanti ya kan, dari ketawanya ini juga garing banget gitu. Iya. Sip. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Ko Jerry sama Cetania, karena kan nggak semua penonton di sini kenal. Oke, tak kenalin dulu ya. Jadi udah tadi dikenalin sama Bro Devin. Nama saya Jerry. Nah, kebetulan di Rock Riverside saya dikasih tanggung jawab untuk jadi community pastor. Jadi mengurus tentang komsel, tentang komunitas di Riverside. Jadi mengatasi komsel-komsel gitu ya. Ya, bisa. Koordinator komsel-komsel. Iya. Diperbantukan di sana. Oke. Silakan kalau Cetania. Halo, nama saya Tania. Di Rock Riverside saya melayani anak-anak generasi di Rocky. Di Rocky. Iya, berarti betul. Ko Jerry di Komsel, Cetania di Rocky. Lengkap ya. Dari papa mama sampai anaknya tercover semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang tepat. Mantap. Oke, jadi siap dikorek-korek? Wah. Siap gak siap? Perlu tanda tangan dulu karena kami tidak bertanggung jawab atas apa yang netizen dan jemaat gereja seru malahan kalau netizennya berkomentar. Oh gitu ya. Oh ini tipe-tipe pasangan yang suka drama ini kayaknya. Enggak ya? Siap ya? Ya. Iya. Jadi kalau misalnya semuanya di sini bertanya-tanya, emang tujuannya konten PMS ini apa gitu ya? Mungkin untuk Koko sama Cici juga supaya tahu. Sebenarnya bukan cuma kepo sama kehidupannya seseorang, lihat salah satunya itu. Tapi kita ke arah juga ingin lebih tahu perjuangan orang-orang tuh dalam menghadapi power, money, and sex. Jadi menghadapi ketiga hal ini. Dalam konteks Injil gitu ya, dalam konteks Injil. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan bahas seputar seks, seputar dating. Nah, dan denger-denger ini kapan lalu kita pernah sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrol tuh bahas tentang saya punya masalah gitu. Tapi ternyata akhirnya ketemu bahwa dulu Ko Jerry sama Cetania ini sempat pacaran beda agama. Oke. Iya. Betul? Betul. Kalau salah soalnya silakan keluar gitu. Yes. Betul ya? Betul. Nah, dulu yang Kristen kalau boleh tahu siapa berarti? Saya. Yang agamanya berbeda. Berarti di istri. luar Kristen. Di luar Kristen Iya. berarti Cetania ya? Iya. Nah, mungkin kalau dari aku pengen tahu dulu sih. Soalnya kan pasti kalau aku sekarang ya, kalau dalam menjalani hubungan itu kan pasti pemikirannya panjang tuh, lagi tentang agama karena biasanya ras aja dipermasalahkan ya.
Sekarang tentang agama tuh kayaknya lebih dalam lagi deh kayaknya. Nah, dulu itu pandangannya Ko Jerry sama Cetania itu gimana waktu proses PDKT? Pasti kan tahu nih atau nggak tahu apa disembunyikan kah atau gimana? Terus waktu setelah ngerti gimana pandangannya? Apakah oke atau enggak? Mungkin dari Kamu dulu. Ibu Tania dulu dong. Nyonya. Dari Kalau- nyonyanya dulu. Kalau dari Cece sendiri ya, nggak ada spesifik harus nikah dengan yang satu agama gitu, nggak ada. Oke. Sebenarnya nggak ada. Cuman dulu itu pernah punya impian, bukan impian ya, apa ya? Harapan. Harapan kalau misalnya nanti one day nikah gitu ya udah cari cowok yang memang imannya kuat gitu. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Oh, Maksudnya kalau di agamanya Cece dulu itu kan sembahyang atau apa gitu kan. Nah, itu tuh harus rajin gitu. Itu aja sih. Maksudnya dia mau membawa keluarganya itu ya ke Tuhan gitu. Oke. Nah, gimana tapi caranya bawa keluarganya ke Tuhan? Iya. Beda. Betul kan, itu kan Cece dulu nggak ngerti kan, nggak Nice, paham. nice. Gitu. Berarti intinya dilihatnya dari kesungguhannya Kesungguhannya dalam dalam beribadah. beribadah. Iya. Apapun itu Iya. agamanya. Hmm. Oke, menarik sih ini. Oke, kalau dari Ko Jerry gimana, Ko? Lucu sih jadinya ya kalau dia Gimana? cerita tadi kan kesungguhannya dalam beribadah. Nah, saya ketemu calon istri saya waktu itu ya, Iya, si waktu itu. Nia waktu zaman itu adalah waktu saya itu lagi males-malesnya beribadah. Saya ke gereja itu cuma bisa dihitung 2 kali, kalau nggak Natal, Paskah. Kenapa Oke. kayak gitu? Karena waktu itu papa mama lagi ada urusan keluar kota, jadi saya istilahnya kayak kos gitu, kayak Oke. tinggal sendiri gitu. Sehingga saya ngerasa bahwa ya udah dari kecil saya ngerti firman Tuhan, saya ngerti kekristenan, sehingga ya ada titiknya ngerasa akhirnya bebas nih, nggak ada mau apa-apa sekarang. Saya Oke. bebas, saya udah dewasa, saya punya penghasilan, saya punya semuanya, saya mau menikmati hidup gitu loh. Akhirnya ketemu sama Nia. Cuman Nia ngelihat waktu itu adalah saya dengan latar belakang agama yang saya ngerti, seakan-akan tuh saya bisa jelasin ke dia bahwa Tuhan Yesus tuh baik loh sama kamu, Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Gitu. Padahal kalau diomongin, apakah saya ikut komunitas, apakah saya bergereja, apakah saya dalam sebuah gereja lokal tertanam? Enggak, gitu loh. Oh. Nah, jadi istilahnya kayak background, saya bisa pakai topeng rohani, topeng seakan-akan, nih lo aku jawaban atas keinginanmu, kamu pengen calon suami yang ngerti Yang tentang iman, agamawi. kebenaran yang agamawi. Oke. Padahal itu cuma topeng aja, Oke. cuma topeng pengetahuan, bukan dihidupi benar-benar. Nah, ini buat temen-temen yang cewek-cewek ini ya, yang carinya orang yang rohani gitu ya, ternyata bisa ditipu ya. Iya. Bisa jadiin topeng rohani itu ya. Oke, ini hati-hati nih ya. Hati-hati nih ya. Tapi yang buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Nah. Kenapa? Karena ceritanya nggak berhenti di sana. Nah, itu Ternyata. karena kan Iya, Nia tuh pertama kali dulu kenapa kan dia ngerasa tadi nggak rohani kan. Iya. Nah, dulu itu waktu awal kita pacaran itu Ko Jerry ini sempat ngedoain Cece gitu. Dari situ, wah, aku di agamaku sebelumnya nggak pernah lo saling mendoakan, saling didoakan atau apa. Nah, sedangkan dia yang baru aku kenal, baru ngejalin kedekatan, terus dia ngedoain aku. Nah, di situ ngerasa wah beda nih gitu. Mbak Cici tahu Ko Jerry doain Cici dari Enggak, waktu pacaran itu kan kita nggak tahu entah kenapa waktu itu Dia kita waktu itu ada masalah. ada masalah, terus Koko ngedoain gitu. Jadi ngerasa tersentuh gitu. gitu. Jadi Ya. ngerasa wah mungkin ini ya yang aku cari gitu. Karena kan selama sebelum-sebelumnya itu pacaran nggak pernah kan, maksudnya didoakan oleh pacarnya Ya. gitu nggak pernah gitu. Oke. Jadi Sip. tak jelasin dulu Boleh. backgroundnya ya. Silakan, Backgroundnya boleh, biar nggak ini meluas nih. Wah, pacaran beda agama. Apalagi Iya. nanti kita pasti akan bahas lebih dalam kan. Pastinya. Gimana pandangannya tentang pacaran Pastinya. beda agama dan lain sebagainya. Jadi di awal kita kenal, kita waktu itu pacaran masih umur 20 something ya. Oke. 20 early 20 jadi 20. tempat 21. 21. Habis itu sebelum kita pacaran kita sudah deadline dulu. Kamu mau nikah umur berapa?
gitu loh. Oke. Kita sudah sepakat, oh kita pacaran 3 tahun, 3,5 tahun, kita nikah umur 23, 24. Tuh, kok masih kecil banget udah nikah? Kenapa? Karena kita punya prinsip yang kebetulan sama, yaitu kita pengen kita nanti tua sama anak kita kayak masih kayak teman, kayak Koko sama Betul. Adik. Menarik. Nah, Betul, itu betul. kayak Cici sama adiknya gitu. Iya. Nah, ternyata dari sana terus kita ngobrol nih, oke, kita mungkin ada kecocokan, ada gak kecocokannya, terus lagi itu kita karena kita mau merit cepat, habis itu kita nanya nih, nah ini problemnya sekarang adalah agama kita beda loh, gitu loh. Oke. Kalau aku dari sisi cowok, aku nggak akan pindah ke agamamu, gitu loh. Oke. Kamu gimana? Kamu welcome nggak untuk kamu pindah ke agamaku? Jadi dari awal sudah ada omongan Agreement. bahwa aku nggak akan pindah nih Iya. ya cowoknya. Heeh. Oke. Tapi aku nggak mau memaksa kamu untuk pindah. Oke. Kalau kamu mau pindah pun, ya aku akan memperkenalkan Kristus secara pribadi ke kamu, gitu loh. Oke. Biar Kristus sendiri yang mencelikan kamu, jangan karena aku. Aku sudah ngomong seperti itu waktu kita pacaran dulu. Dan dia pun tak kasih waktu untuk kamu masih ada beberapa hari, kamu mau ngambil waktu beberapa minggu atau beberapa bulan untuk mikirin itu dulu, silahkan. Ini soalnya dua keluarga yang besar gitu loh. Iya, pasti. Bukan kita cuman pacaran berdua aja, tapi Berdua kita aja, ya. bawa keluarga juga. Iya. Dan dia ngomong, oke, kamu ngomong waktu itu hari itu juga waktu aku tanya ya. Dan kamu ngomong atau kamu pikirin dulu? Apa? Kalau waktu itu juga tuh biasanya tuh bucin gitu. Biasanya emosi. Iya. Tapi enggak, tapi nah itu dia cerita bahwa dia itu ternyata ya kayak kita ngerti Injil itu ngajarin Injil itu kan kabar baik kan. Oke. Nah, ternyata Nia pun waktu itu kabar baik itu kita sudah dapat dari Kristus. Nah, istilahnya kalau Kristus yang sudah nangkep kita mau larinya kayak gimana? Dia jadi mau dari agama apapun. Tapi kalau Kristus yang sudah milih dia, ya dia akan dibawa untuk jadi kepunyaannya Kristus. Nah, dia cerita akhirnya. Waktu itu kamu cerita tuh gimana waktu kamu sekolah dulu. Jadi dia waktu di sekolahnya dulu, dia waktu SMA tuh dia punya teman dekat. Satu teman dekatnya ini Kristen yang benar-benar kuat gitu loh. Jadi cerita nih. Iya. Masuk Iya. dari ini. Ceritain dia. Iya kan dengerin doang. Gimana, Iya gimana? itu waktu SMA, Cici punya temen deket kan. Dia sering ke gereja, orangnya baik gitu. Nah, terus kita memang sering pergi bareng gitu, naik motor ya, zaman-zaman dulu naik motor gitu kan. Terus ya udah dia setiap kali ada kepleset atau apa, latahnya itu selalu bilang Yesus itu baik. Iya, Yesus itu baik, Yesus itu baik. Jadi setiap hari Cici itu bareng dia kan. Jadi dengernya Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus. Nah, sedangkan Cici nggak ngerti Yesus itu siapa gitu. Yesus itu baik, Yesus itu baik. Iya. Dari situ akhirnya temennya Cici ini pernah beberapa kali ngajak ke gereja. Oke. Nah, dari gereja itu waktu penyembahan kok rasanya Khusyuk. iya damai sejahtera. Abis itu Cici juga sempat nangis kayak gitu. Padahal Cici belum ngerti itu tuh apa sebenarnya. Cuman denger doang gitu loh dari temen Cici bilang Tuhan Yesus baik. Setiap hari selama sama temen itu ya udah latahnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik gitu. Awalnya dari situ. Dari sana. Ya, jadi sahabat dekatnya dia itu gitu. Yang ngajakin dia ke gereja, yang ngenalin dia pertama tentang Kristus gitu. Jadi Itu sahabat ketika dekat. sebelum kenal sama Iya. itu kelas Sebelum. berapa kalau SMA Nah, kelas 1. ketemu kok jadi kuliah Oke. semester Jadi, akhir. SMA tuh sudah terekspos lah ya sama Iya, kebetulan, Kristen gitu ya, kebetulan Cici Kebetulan, ya. sekolahnya di sekolah Kristen. Oh, oke. Iya. Gitu. Jadi memang sudah banyak terekspos sama Kristen aja. Iya. ajaran Kristen. Heeh. Gitu. Oke. Terus Iya. terus. Cuman nggak berhenti di sana. Hmm. Ada kalanya waktu dia cerita juga, waktu dia di sekolahnya juga ada golongan-golongan orang tertentu yang istilahnya ekstrim Kristen yang dia merasa, kok kekristenan kayak Iya. gini sih? Betul. Iya. Kok kekristenan maksa-maksa orang sih pindah agama? Kok gitu ya. kekristenan tuh kayak gitu sih? Nah, dia cerita kayak gitu. Iya. Nah, makanya Koko karena diceritain seperti itu, Koko ngomong sama dia, oke, kamu pikirin dulu deh, gitu loh. Kamu lihat dulu kekristenan ini seperti apa. Iya. Ya, aku akan ngajak kamu ke gereja. Jadi Oke. dari yang tadi ke gereja setahun 2 kali, karena mau TP-TP mau cari
pacar, jadi diajakin setiap Jadi minggu tiap mulai minggu ke gereja. gereja. Tapi posisinya waktu itu sebenarnya kok Jerry kan juga belum sungguh-sungguh. Yes. Tapi maksudnya kok bisa tiba-tiba kok mau mengenalkan kekristenan itu tetap pasti, tapi kan tanpa pengetahuan yang juga belum kenal Injil juga kan, maksudnya kayak gimana? Kebetulan dari kecil rajin sekolah minggu. Jadi seenggaknya ngerti lah ya Iya. pengetahuan tentang kekristenan itu kayak gimana. Iya. Jadi sebenarnya niat awalnya itu cuma mau ngajarin. Kalau kamu mau masuk agamaku, tak ajarin kamu agamaku tuh kayak gini. Istilahnya memaksa Tuhan. Tuhan, ini lu Tuhan nih. Ini udah dapet nih yang sesuai selera saya Tuhan. Tinggal sekarang tugasnya Tuhan nih Tuhan, bawa untuk jadi sama-sama seiman. Gitu Nah, ya. Oke. modusnya kayak gitu. Jadi sama-sama posisinya masih yang satu kan masih belum Kristen. Ya. Yang satu Kristen tapi KTP. Hmm. Tapi sama-sama berjuang untuk akhirnya Dapat- walaupun motivasi awalnya untuk ya, supaya bisa bareng, Nah. tapi berusaha sama-sama mencari Tuhan. ya, makanya kesaksiannya berlanjut. Jadi Gimana? habis kita pacaran, akhirnya kita pacaran dengan ya masih dengan agama masing-masing. Tapi dia sudah ke gereja. Nah, satu titik Koko tuh nggak pernah maksa untuk Cenia untuk kamu baptis, Oke. kamu percaya sama Kristus Yesus, biar itu berjalan dengan sendirinya. Hmm. Kalau misalnya itu berjalan lama ya kita akan pending juga untuk Iya. nikahnya dan lain sebagainya. Karena sebelum nikah pun mungkin memang secara KTP waktu itu istilahnya Kristen KTP, Iya. tapi secara pribadi waktu itu aku ngerasa bahwa kalau aku harus punya istri, aku bukan cuma punya istri, tapi aku punya mamahnya buat anak-anakku. Sehingga di poin ini tuh aku ngerasa bahwa aku harus pilih pasangan yang tepat nih, sesuai Iya. yang Alkitab bilang nih, Iya, gitu loh. iya. Nah, Oke. ya istilahnya jadinya kamu nakal tapi nanti akhirnya balik. Ya, cuman enggak untuk ditiru ya ini ya. Bener. Ini tapi turning point yang Koko alamin dalam hidup gitu loh. Oke, Nah, menarik. terus akhirnya waktu itu kita pacaran akhirnya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan tuh 6 bulan terus akhirnya 9 bulan tepat. 9 bulan. Wah, ini. Beda 3 bulan tuh lumayan jauh. 9 bulan pacaran terus tiba-tiba kita ikut ibadah kayak biasa. Kita ikut ibadah kayak biasa. Enggak, Terus- maksudnya 9 bulan itu aku akhirnya dibaptis. Yes, itu Jadi dia. dalam perjalanan sebelum dibaptis itu ikut akhirnya sering ke gereja. Iya, Iya. kita ikut komunitas, Ikut kita komunitas. berkomsel dan lain sebagainya. Orang-orang di komsel pun juga ngomongin ini kalian gimana beda agama dan lain sebagainya. Ah, Dia iya. sudah mulai, ya aku memang mau jadi Kristen, cuman Oke. untuk menghargai keluargaku, aku nggak dibaptis dulu lah, aku ini dulu gitu, seperti itu. Sampai satu Lebih titik, mau mengenal Tuhan dulu. nah dia mau Oke, mau belajar. tahu dulu Iya, mau belajar tahu. dulu ya. Oke. Terus tiba-tiba di bulan ke-9 tuh kita lagi ikut ibadah. Nah, di ibadah itu nggak ada altar call, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba selesai ibadah, terus dia nyamperin Koko, dia ngomong, aku mau dibaptis malam ini juga. Dia tiba-tiba ngomong gitu, terus aku ngomong, wait. Kamu beneran dibaptis Yakin lu? ya kan? Pasti nih. yakin nih. Kalau kamu dibaptis, nge-turning back lu, Iya, gitu loh. iya. Kalau kamu putus sama aku gimana? Aku ngomong gitu sampean. Iya. Dia ngomong, enggak kok. Kalau aku putus sama kamu pun, aku pegangnya Tuhan Yesus kok, Wow. bukan kamu. Iya. Itu yang di titik yang akhirnya yakin nih kamu gitu. Kamu pulang loh, abis ini masih di rumahmu loh. Iya, Kamu masih iya. ketemu sama papamu loh. Yakin Hmm. kamu ambil keputusan ini. Iya. Gitu. Dan dia ngomong, enggak, aku udah dewasa, aku tahu keputusanku, aku tahu konsekuensinya. Dan even aku nggak jadi sama kamu pun, aku sudah jatuh cinta sama Kristus itu dulu. Betul seperti itu, Jay. Betul. Gimana? Sebenarnya itu waktu sebelum dia bilang kayak gitu, maksudnya dibaptis Iya. atau apa itu kan Cece, wah itu cuman dibaptis ya apa ya, Simbolis. cuman simbolis doang Iya. kan. Nah semenjak komsel itu kayak Cece, wah ngerasain kasih Tuhan yang memang bener-bener gitu kan. Oke. Terus dari situ terus jalan, nggak tahu di satu titik waktu ibadah pemuda, waktu itu hari Sabtu, aku mau dibaptis sekarang. Karena apa? Karena bukan ngelihat Kokonya, Koko Jerry bukan, tapi aku memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Gitu. Jadi benar-benar perjalanan iman ya, bukan Ya. karena Iya. Bukan karena mau, Iya. iya bukan karena betul. pasar. Startnya Iya. maybe karena bucin, tapi ya Tapi- Tuhan berkehendak. Iya, memang Betul. orang-orang yang dikasihinya ya. Yes. Bukan karena mau merit sama Koko, even besok misalnya Iya. nggak jadi pun sama Ko Jerry, ya Cece sendiri Iya. tetap
percaya tetap sama Tuhan. Oke. Oke. Menarik ya, berarti dari awalnya dengan alasan dan motivasi yang salah, tapi memang ya dengan alasan yang motivasi salah itu tetap ingin carinya Tuhan kan. Ya. Tetap cari Tuhan, akhirnya ditemukan oleh Tuhan. Nah, saya Tuhan gitu yang ya. nangkap sih. Tuhan yang menemukan, Iya. Tuhan yang menemukan, Yes. bukan kita yang menemukan. Iya. Oke. Tapi mungkin aku mau tanya lebih dalam lagi tentang itu sih, kendala. Nah, ini pasti, karena kan misal contoh nih yang tadi yang timbul di pertanyaan di otak aku ya, boleh emang ke gereja, izinnya gimana sama orang tua, misalnya kayak gitu. Terus apa nih kendala-kendalanya? Pasti kan satu dalam value mungkin di awal-awal ada perbedaan. Terus mungkin yang paling kerasa tuh sama orang tua dan keluarga. Itu kan Yes. pasti sangat bentrok. Nah, itu gimana tuh? Oke. Siapa dulu? Ini Kalau- dia yang ngalamin. Oh iya, iya. Kalau dari Cece di keluarga memang kalau misalnya udah nyebut orang Kristen, wah langsung Gitu ya? Jadi benar-benar ditolak. ditolak. Betul-betul Terus gimana? ditolak. Karena kan mereka berpikir kalau orang Kristen itu kalau di keluarganya Cece itu dia berpikir orang Kristen tuh kok ngajak-ngajakin sih? Oh. Kok ngajak-ngajakin Oke. gitu. Padahal kan sebenarnya itu kabar baik yang harus kita Hmm. Kita bagikan karena kita bagikan sudah kan. menerima Iya. kabar Oke. baik. Ya itu di awal itu. Jadi waktu Cece mau ke gereja itu hari Minggu, Cece, Mama, Papa tuh sudah tahu, wah hari Minggu nih mau ke gereja nih, sini ya nih. Nah jadi mobilnya itu, pokoknya fasilitas yang ada di rumah itu semuanya ditarik. Jadi gimana? Terus Cece telepon Koko kan, Oke. aku nggak ada kendaraan nih, Hmm. mau ke gereja nih, ya apa? Terus akhirnya dia bilang, ya udah aku jemput. Oke. Sampai kayak gitu, pokoknya sampai di titik apapun fasilitas yang ada di rumah itu diambil semua. Tapi waktu itu dijemput akhirnya boleh tetap, maksudnya boleh pergi. Oh, sebenarnya nggak boleh, cuman Cece pergi aja. Ya sebenarnya ngelawan orang tua sih. Cuman posisinya waktu itu ya kita sudah bekerja, Oke. kita sudah Kalau dewasa. orang tua sebenarnya nggak banyak ke Cece. Nah, Oh, gitu. Cece Kalau yang orang lebih tua- tidak setuju gitu. Kenapa kok harus ke gereja kayak gitu. Nah, semenjak Cece dibaptis kan orang tua belum tahu, saudara belum tahu. Terus akhirnya Cece di rumah itu sudah nggak pernah sembayang, nggak pernah megang dupa, nggak pernah apa ya sembayang Ya. seperti biasa. Nah itu di situ Cece-nya Cece itu ngerasa wah Nia kok udah beda. Kenapa? Sejak ketemu Ko Jerry. Iya, sejak ketemu Ko Jerry berubah, kok gitu berubah kan. gitu. Biasanya kan kalau Cece dulu tuh kalau misalnya udah namanya sembayang pasti semangat kayak gitu. Nah semenjak ketemu Ko Jerry lah kok nggak semangat pernah sembahyang. sembayang, nggak mau Oke. pegang dupa itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi mereka berpikir, wah ini kemana ini dia? Ke gereja Pengaruhin ta? apa ini? Iya, pengaruhin apa? Ke gereja ta? Terus jadi Cece waktu udah dibaptis tuh Cece nggak berani ngomong sama mama, sama papa, sama keluarga semua nggak berani ngomong, gitu. bayar harganya lumayan sih. Soalnya jaraknya lumayan Iya. jauh. Saya di Denpasar, Nya di Tabanan. Tabanan. Ya, jadi sekitar 20 kiloan ya. 22 Oh, ya, betul. 20 kiloan. Sebut Kalau- tiap minggu ya. Ya. Sama tiap komsel juga, tiap berkomunitas. Iya, jadi sampai dia waktu itu satu titik mobilnya diambil, jadi dia beraniin diri pakai motor ke Iya. Denpasar, Gila, luar biasa. demi ke gereja, demi ke komsel. Itu waktu di masa-masa itu sudah timbul cintanya akan Tuhan berarti Sudah. ya? Sudah timbul cintanya akan. Sudah. Ya di rumah kalau misalnya ada masalah gitu, ya dengerin lagu-lagu pujian kayak gitu. Di mobil pun kalau misalnya pergi sama mama ya nyetel lagu Tapi pujian. mama papa beneran nggak masalah berarti maksudnya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dari papa sendiri itu kalau mungkin masih kepercayaannya gini, kamu nggak apa-apa kalau pindah agama, cuman kamu nggak boleh ngelupain leluhur. Oh. Harus masih tetap sembayang sama leluhur gitu. Gitu aja sih intinya kalau papa. Kalau misalnya mama itu lebih ngelihat pribadi seseorang Oke. gitu. Jadi dari kojerinya kayak Iya, gitu. dari Ah, kojerinya ya, gitu. Beda-beda ya berarti nilainya masing-masing. Ya. Terus akhirnya kok bisa merit? Ya karena kan sudah diplankan dari awal. Sebelum kita pacaran, jadi kan kita udah ngomong,
ini kita pacaran mau serius atau kita cuma mau main-main aja. Nah, sedangkan prinsip kita berdua memang ya kita kalau pacaran serius gitu loh. Oke. Ngapain kita pacaran cuma buat saling nyakitin? Betul. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis itu ditinggal nikah sama orang lain. Tertegur juga saya ini. Terus. Nah, kayak gitu. Jadi memang dari awal kita udah ngomong mau serius enggak nih gitu. Padahal umur kita waktu itu masih 20 21 gitu loh. Pacaran untuk serius ya. Ya, serius. itu dia. Gitu. Banyak orang yang ngomong, "Oh yaudah, saya mau nikahnya 28, 30." Ya kalau kamu mau nikahnya segitu, kamu nyari pacarannya umur 25 gitu loh. Jangan sekarang gitu. Celup-celup. Sekarang cari temen yang banyak dulu. Termasuk Bro Devin ini yang masih jomblo. Yang mau kenalan silakan. Katanya pacaran 25 aja. Oh ya nanti ya. Nanti ya, kalau Oke. kenalan nanti ya. Oke, lanjut. Terus akhirnya selesai itu semua. Nah tadi itu balik lagi ke awal. Mau nikah umur berapa nih Ya. kan? Umur 23 24 Iya. ya udah mau serius nih. Ini jadinya kita serius loh ya. Iya. Mau ngeplan ke sana. Jadi waktu dia Nia pun waktu itu pindah agama pun waktu udah dibaptis dia memutuskan untuk dibaptis. Kita mau itu semua ya kita ngomong sama orang tua masing-masing gitu loh. Oke. Koko pun waktu itu bawa CC bahkan dari sebelum kita pacaran. Jadi prinsipnya waktu itu Koko adalah kita masih berteman nih karena kita beda agama nih, kita masih belum ini. Tak bawa ke papa sama mamahnya Koko. Kasih tahu nih loh Pak, Mah, anaknya aku lagi deket sama dia. Gimana? Dia nih agama Buddha. Papa Iya. mama ngomong, "Oke ya, jangan ngobrol dulu kita makan bareng." Papa Iya. mama itu ngobrol bareng. Habis itu selesai pulang, papa ngajak ngobrol Koko. Papa ngomong, secara karakter, secara semuanya baik. Ya, kamu berdoa aja sama Tuhan satu tentang agamanya. Mana bahwa Tuhan sendiri yang pimpin dia nanti untuk dia kenal Kristus secara pribadi. Seperti itu. Nah, dia pun juga seperti itu. Nia pun waktu itu ngajakin Koko untuk ketemu papa mamahnya. Sehingga papa mamahnya pun kenal. Iya. Makanya Nia tadi cerita bahwa keluarganya pun enggak masalah sebenarnya. Oke. Cuman kalau bisa kenapa enggak Koko yang ikut agamanya dia. Iya. Tapi dari awal pun Koko udah bilang, dah pamit sama papa mamanya Nia. Sorry, aku nggak bisa ikut agamamu. Gitu. Seperti itu. Berarti akhirnya kan ditolak kan, maksudnya kan mungkin Ya. diajak untuk Ko Jerry ikut ke agamanya Nia. Ya. Terus akhirnya nggak bisa, Ya, tapi tetap akhirnya mau dikasih anaknya. ya puji Tuhannya. Iya, sampai sekarang ya. Dikasih. Pertanyaan macam apa ya? Dikasih ya akhirnya. Iya, gitu loh. Tuhan ya. Penuh dengan perjuangan, Pasti. penuh kendala, penuh penolakan. Penolakannya yang banyak dari CC-CC-nya dia kan. Iya. Bagaimana Nia ini 6 bersaudara, cewek semua. Dia anak nomor 5. Jadi bagaimana CC-CC-nya sebenarnya kalau istilahnya kalau di orang Bali itu pengen ada satu orang yang masuk ke keluarganya. Karena ini kan cewek semua. Cici-cicinya nggak ada yang masuk semua. Ingin ada cowok yang masuk ke keluarga. Iya, Iya. gitu loh. Untuk Oke. melanjutin terahnya, melanjutin Iya. keturunannya, melanjutin marganya. Oke. Makanya waktu itu Koko diomongin, "Oke, kamu masuk sini dah." Ah. Gitu loh. Kamu tak terima di keluarga ini gitu loh. Kamu ngelanjutin family-nya di sini gitu loh. Cuman ya, cuman Koko ngomong, "Sorry ya, aku nggak bisa ninggalin Tuhan." Ya. Gitu loh. Nah, Nia pun puji Tuhan karena Tuhan sendiri yang menjelikan dia sendiri juga akhirnya ngerasa bahwa iya sih, memang berat aku misalnya untuk harus ninggalin keluarga, tapi aku tahu panggilanku, aku tahu Iya. panggilannya Kristus dalam hidupku, Iya. seperti itu. Sehingga kendala-kendala yang kita alami itu membuat kita untuk semakin hari itu semakin dimurniin iman kita. Iya. Apakah kita nyari Kristus supaya diberkati, supaya punya yang baik itu yang kita dijanjikan sama orang tua kita, Iya. ataukah benar-benar kita jatuh cinta sama Kristus itu sendiri? Seperti Iya. itu. Iya, jadi kalau yang aku lihat yang apa ya, biasanya kan kalau misalnya orang seperti itu tuh kan ganti agama atau pindah agama karena pacarnya. Tapi kan di Ko Jerry sama Cetania tuh kok bisa bertahan sampai sekarang dan bertumbuh dan berakal dalam Kristus tuh kan, maksudnya kok bisa kalau misalnya hanya karena pacar aja kan biasanya kan tengah-tengah kan pasti perbedaan prinsip tuh akan merotol kan, akan membuat akhirnya banyak pertikaian yang tidak penting gitu. Tapi kok ya kalau dari aku ya lihatnya bertahan banget gitu, maksudnya berakar dalam itu kuncinya adalah karena waktu itu Cetania mau pindah karena benar-benar motivasinya adalah karena jatuh cinta pada Kristus. Iya, Itu ya. betul. Itu sih. Nah, itu ya, teman-teman ya. Kalau motivasinya karena pacarnya mungkin akan beda lagi tuh ya ceritanya. Itu ceritanya akan beda lagi. Oke.
Nah, kalau misalnya aku tanya nih, karena kan Ko Jerry sama Cetania ini termasuk salah satu pasangan yang sukses. Beda agama yang akhirnya sama-sama Kristen, akhirnya bisa bertumbuh bersama, berkeluarga dan sebagainya. Kalau misalnya anak-anaknya Cece udah besar, Ya. terus jatuh cinta nih, udah puber, Nah, atau anggaplah udah umur 23, 24 lah ya, kayak udah Ko Jerry sama Ceta. Terus suka sama orang beda agama, boleh nggak? ya, oke. Pertanyaan yang susah. Kebetulan kita punya dua jagoan. Iya. Dua jagoan, si Koko Jaden sama titinya adiknya si Jesse. Jesse. Ya, Oh, Jesse ya, bukan Jesse. 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 Jesse, oke. Ya, dua jagoan. Nah, Koko sama Cece percaya bahwa dua anak ini itu sebenarnya bukan milik kita. Ya. Kita tuh Oke. cuman dititipin sama Tuhan. Jadi dua anak ini adalah punyanya Tuhan. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tanggung jawab. Oke. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi. Mm-mm. Nah, yang bisa Koko sama Cece lakuin cuman apa? Cuman kasih legacy. Mm-mm. Cuman kasih tuntunan hidupnya. Ya. Seperti ini loh yang sudah dialami papa mamamu dulu. Mm-mm. Memang kita mungkin dulu dari dua agama yang berbeda, Mm-mm. tapi bagaimana Kristus yang akhirnya mempersatukan kita. Oke. Bagaimana Kristus juga bisa ketika kalian lahir, Jaden dan Jesse, Kristus itu yang nuntun hidup kalian Iya. melalui kisah hidupnya, Ah. pernikahannya papa mama. Sehingga Koko percaya one day mereka nikah pun mereka akan menikah memilih pasangan yang terbaik bagi hidup mereka. Oke. Dan Koko Amin. percaya satu saat pun nanti mereka juga akan menikah, berkeluarga, dan sama-sama melayani Tuhan. Oke. Even ke anak cucu mereka juga. Seperti itu. Itu harapannya. Ya. Itu harapannya. Tapi kalau misalnya anggaplah ini aku Jaden nih, Mm-mm. aku Jaden. Aku udah bawa pasangan Mm-mm. beda agama. Mm-mm. Apa yang akan Koko dan Cece ngomong dan nasihatkan ke aku? Oke. Dua-duanya ya, dari pamut dulu dan mamut dulu ya. Agak susah ya kalau misalnya untuk bukan anak sendiri ya tinggal ngomong, oh kamu pikirin dulu dah Ya, beberapa waktu ya, ya. sama kayak yang kita lakuin. Hmm. Tapi kalau anak kita sendiri ya, semoga kita nggak ngalamin itu. Semoga kita dapat Semoga. yang satu circle, yang Ya. satu ini, yang sama-sama Amin. bisa bertumbuh Ah. aman. Karena kita ngalamin itu sendiri, ternyata waktu kita menikah pun kendala itu nggak selesai. Dan Oke. ternyata kan kemarin, oh yaudah ada beda agama, udah selesai masalahnya. Hmm. Enggak, ternyata waktu sudah menikah pun kita jadi seagama pun, Hmm. bagaimana berhala dalam hati kita masing-masing pun Iya, itu saling pasti. terasa, Iya. gitu loh. Iya. Apalagi dengan kekristenan yang nggak kuat istilahnya, iya. kita membangun dengan dasar yang nggak kuat. Gitu. Hmm. Berkali-kali kita dicobai, berkali-kali kita diuji. Hmm. Gitu loh. Nah, jadi kita cuma bisa ngomong ya kalau misalnya sebagai papa, bapak kan ngomong, kok kamu bawa calon istrimu misalnya beda agama dan lain sebagainya. Oke. Ya, saran pertama kamu berdoa dulu sama Tuhan. Hmm. Apakah memang Tuhan menyuruh kamu memilih dia, Oke. ataukah ada pilihan yang lain? Oke. Nah, sama dengan yang kita alamin, kamu nikah umur berapa? Oke. Ya, kita akan Itu ulang penting ya. hal yang Penting. sama anak kita. Oke. Gitu loh. Sip. Kalau kamu misalnya mau masih ngejar karir dulu, kamu mau ngejar pelayanan, one day siapa tahu si Jaden nanti jadi pendeta atau apa, ya Waduh. it's okay, kamu kejar itu dulu. Oke. Gitu loh. Nggak usah fokus ke sana karena gue percaya ya Tuhan akan kasih yang terbaik. Oke. Oke, dari papa. Kalau dari mama? Kalau dari Cece itu ya seperti Cece sih. Cece pengen kalau misalnya Jaden atau Jesse memang punya calon yang berbeda agama, Cece pengennya calonnya itu kalau dia pindah ke Kristen, Yes. itu bukan karena Jaden atau Jesse, tapi memang karena Tuhan, ya karena dia mengasihi Kristus itu sendiri, bukan karena mau merit ataupun mau jadi mau merit, mau cari pasangan hidup. Wah, Ya. karena pasanganku Kristen, aku juga pindah deh ke Kristen. Enggak, tapi memang dari diri sendiri bahwa dia memang benar-benar mengikut Tuhan. Kalau misalnya nggak mau pindah, Ya kalau nggak mau pindah ya kita ngomong
sorry, sebagai parents, sebagai orang tua nggak bisa. Iya. Seperti Oke, itu. gitu ya. Kamu better choose yang lain. Mungkin anak kita akan marah sama kita, mungkin ini cuman ya kita tahu kebenarannya, kita harus kasih tahu kebenarannya. Berarti pada akhirnya tetap walaupun dulu itu Cece dan Koko tuh beda agama, tetap harus yang kalau misalnya untuk anak-anak ya, mungkin untuk anak teman-teman yang nonton ini, anak-anak muda yang nonton di sini tetap harus sama. Nah, Gitu ya. tapi jangan terjebak ke legalistik ya. Jadinya tuh. kita Gimana ngerasa tuh, bahwa Bang? wah ini harus, ini nggak boleh, ini boleh, ini wajib gitu loh. Kita nggak tahu perjalanan imannya setiap orang. Kita nggak tahu apa yang tak alamin kita berdua, apakah sama-sama yang dialami sama Bro Devin atau sama teman-teman yang nonton yang lainnya gitu loh. Tapi ini jadi kisah yang mungkin bisa menginspirasi, bisa ngingetin kita. Mungkin yang sekarang terjebak dalam kondisi pacaran beda agama bisa pakai waktu-waktu ini untuk ngalibrasi hatinya dalam hubungan. Gimana nih, kita mau lanjut seperti apa nih? Apa kita benar-benar mengasihi pasangan kita lebih dari Kristus, atau kita benar-benar mengasihi Kristus lebih dari hubungan ini? Seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang jomblo juga berpikir nih, oh ternyata banyak kendalanya yang sama-sama Kristen aja, bagaimana Tuhan masih memurnikan, apalagi beda agama gitu loh. Jadi ini mungkin nggak bisa kita pukul rata, jadi legalis kita anggap ngomong harus, nggak boleh, gitu ya. wajib, nggak wajib, nggak seperti itu ya. Terakhir ya, mungkin dari sisi, berarti kalau misalnya kita bisa dari sisi hukum, dari sisi motivasi, tujuan, mungkin teman-teman di luar sana bingung ya, ada yang emang kenapa kok harus sama-sama Kristen? Dan tadi Koko sempat ngomong, sama-sama lebih mengasihi Kristus gak daripada mengasihi satu sama lain, itu kenapa? Kok waktu kita dating gitu ya, sampai nanti berkeluarga dan punya anak dan punya cucu dan sebagainya, kenapa kok kita itu harus lebih mengutamakan Kristus dibanding mengutamakan satu sama lain? Emangnya ngefek ke apa? Nah itu mungkin kayak ini key points-nya mungkin ya. Mungkin bisa Kojeri Iya, jadi ini bagus banget ya. Ini dibahas tadi kan, jadi kisah hidup kita ini. Yang tadi dari kendala-kendala itu, dari kita ngalamin itu semua, kita akhirnya nikah, kita sukses, terus kita akhirnya bisa nunjukin bahwa ini loh, dia pindah Kristen karena Tuhan sudah yang milih dia gitu loh. Secara tidak sadar ketika kita masuk pernikahan, Koko bisa nepuk dada. Ini loh, walaupun dia agama lain, dia bisa jadi Kristen. Gara-gara siapa? Bukan gara-gara Tuhan, gara-gara aku. Karena aku doain dia loh dulu waktu pacaran. Ingat nggak kamu tak doain? Ingat nggak? Kamu tuh tak kenalin Tuhan, tuh aku yang kenalin kamu. Nah, self-centernya keluar semua. Self-centernya keluar. Jadi nunjukin bahwa aku ini berkuasa atas hidupmu. Jadi karena kamu sudah menikah sekarang sama aku berhak untuk ngatur kamu. Aku pengen kamu jadi istri yang seperti ini, aku pengen jadi mamah yang seperti ini. Sehingga mungkin cintanya menghilang, jadinya apa? Kontrolnya, jadi kuasanya, jadi powernya. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata juga dalam kekristenan itu kita balik lagi jadinya. Yang tadi, cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya bisa mau nikah nih, supaya bisa nih kenal Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika sudah masuk di pernikahan, kita mulai lagi ke gerejanya cuman Natal sama Paskah. Sampai akhirnya satu ada titik encounter dalam hidup kita. Waktu itu kebetulan si Koko Jaden itu sekolah di sekolah Kristen. Miss-nya itu nanya sama dia, Minggu ikut sekolah minggu enggak? Minggu gereja. Nah si Koko Jaden ini tiba-tiba berbohong. Dia ngomong, iya ke gereja sekolah minggu. Diajarin apa sama Miss-nya? Nggak tahu. Dia pulang, dia ngomong sama mamahnya. Mamahnya kayaknya ngomong, aku harus ajak anakku deh ke sekolah minggu. Aku pengen dia bertumbuh. Akhirnya mamahnya ajak si Koko Jaden ke sekolah minggu. Dan mamahnya tertangkap kembali. Sampai akhirnya mamahnya ngomong ke Koko, oke, kamu harus balik ke gereja. Kamu yang ngajakin aku ke gereja, kamu yang harus balik ke gereja. Waktu itu aku nggak mau untuk ambil keputusan langsung, oke aku balik ke gereja. Enggak, aku masih nggak bisa. Di minggu tuh waktu-waktunya ramai kerjaan. Kalau kerjaan tak tinggal nggak cuan nih. Nggak bagus ini. Ya nggak bisa kayak gitu. Kamu aja sama anak-anak cari Tuhan, aku cari uang. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kan bukan mengasihi lagi, benar-benar mengasihi diri sendiri. Gitu. Sampai akhirnya satu titik aku merasa bahwa Tuhan tuh kayak seakan-akan ngomong, kamu mau cari apa lagi? Kamu mau cari seperti apa lagi? Apa enggak kamu benar-benar rindu aku? Akhirnya ngomong, oke Tuhan tak coba deh. Minggu ini aku tutup kerjaannya, aku ke gereja.
Tuhan benar-benar nggak ada. Tuhan apa Tuhan yang sama yang waktu dulu aku kenal, apakah tetap Tuhan yang sama? Istilahnya nguji Tuhan kayak gitu. Ternyata beneran waktu ke gereja, aku akhirnya sadar, oh ini titik balik. Aku harus kembali ke Tuhan. Aku tahu panggilan hidupku seperti itu. Akhirnya berkomitmen untuk kembali ke gereja, untuk kembali tertanam, untuk kembali bertumbuh. Nah dari sana Injil itu yang jelasin, Injil yang membukakan hati kita berdua. Waktu kayak gitu, apakah kita Kristen, habis itu kita bisa buat surga ke dalam pernikahan kita? Ternyata enggak loh. Waktu awal-awal kita nikah itu kayak neraka. Kamu enggak siapin aku sarapan, tandonya bisa keluar, bisa ini, bisa istrinya dia lo nyiapin, istrinya dia. Gampang sekali kita untuk bandingin. Padahal kita tahu bahwa kalau kita mengasihi Kristus terlebih dahulu, bukan mengasihi pasangan kita tahu bahwa kita ini bukan orang sempurna loh. Itu ya. Kita ini akan saling memurnikan, kita akan saling diasah gitu loh. Buat apa kamu banding-bandingin dengan pasangan yang lain gitu loh. Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup kalian. Tuhan punya caranya untuk memurnikan hati kalian. Ini kalian diasah. Tapi waktu yang berlalu itu, waktu yang berjalan untuk nyadarin kita, semakin kita nerima, oh Tuhan, kamu ini sudah menerima aku Tuhan. Aku ini yang nggak layak loh Tuhan. Aku ini orang yang penuh dosa loh. Aku ini mestinya nggak layak nerima yang baik. Tapi kamu sudah ngasih aku penolong, ngasih aku istri yang baik. Kamu ngasih aku anak-anak yang lucu-lucu yang baik-baik. Sehingga kalau aku bisa mengasihi mereka, mengasihi keluarga aku, itu sebagai ucapan syukur ke Tuhan. Nah, itu yang mengubahkan. Iya. Jadi kalau misalnya yang tak tangkap, dari Cici dulu mungkin ada yang mau nambahin sih, boleh. Nah, apa sih? Kenapa kok harus sama-sama mencintai Kristus? Tadi pertanyaannya. Apa yang Cici rasain? Blank jadinya. Lebih nggak self-centered gitu ya? Kayaknya tadi kunci yang tak dapat itu. Ya dia belajar banyak hal. Dia lebih banyak kepada parentingnya ya. Dia ngelihat anak-anak. Bagaimana dia ngelihat anak-anak. Mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya yang tentang parenting, nanti akan dibahas lebih dalam. Tapi dalam hubungan pun dia ngerasa bahwa dulu ya sudahlah. Aku sebagai istri, ya udah karena suamiku dia mau ngontrol aku, dia lebih dominan daripada aku, ya sudah gitu. Jadi cuek karena dia udah ngerasa males lah berantem, males lah ini gitu loh. Tapi ketika dia ngerti Kristus, bahwa Kristus itu juga mengasihi dia dan dia dipanggil jadi penolong itu bukan artinya dia lebih kuat juga, nggak seperti itu. Tapi bagaimana companion, saling isi. Dia pun juga akan banyak ngomongin blind spotnya Koko gitu loh. Ketika Koko bertobat, Koko nggak bisa lihat blind spotnya. Koko ditegur sama dia, kamu lo emosian, kamu lo kok kayak gitu, kamu kok sombong sekali. Waktu Kristus nggak ada di sini, Koko kan gampang ngomong, kamu jadi istri diam aja, nggak usah ngomongin kayak gitu, aku yang ngatur semuanya. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, ketika Kristus yang sudah lebih dahulu ngubahin hati, bisa nerima, bisa tahu bahwa, oh thank you Tuhan, kamu kasih istri yang negur aku untuk nyadarin aku, gitu loh, blind spot itu, gitu. Termasuk dalam parenting juga nanti. Kalau yang tak tangkap itu, kenapa sih kok harus sama-sama Kristen? Bukan cuma Kristen ya, sama-sama saling mengasihi Tuhan. Karena self-centerednya. Karena kalau misalnya kita tidak sama-sama saling mengasihi Tuhan, maka yang akan muncul adalah self-centeredness, keegoisan dan sebagainya. Akhirnya timbul iri hati, timbul segala hal yang akhirnya membuat pernikahannya itu jadi neraka. Karena mementingkan dirinya sendiri. Tapi tadi sudah aku jadi jelasin bahwa dengan saling mengasihi Kristus, di dua pihak kita bisa sama-sama selfless, sama-sama saling berkorban, mengerti arti cinta yang sebenarnya, cinta apa yang Tuhan Yesus sudah berikan sama kita, itu pengorbanan. Jadi mau menerima masukan, mau menerima argumentasi mungkin nggak terlalu sampai kayak gimana, mau saling memaafkan kayak gitu, dan tidak membanding-bandingkan, dan bisa benar-benar saling mengasihi gitu ya. Oke. Mungkin ada last thing untuk diomongin sama anak-anak muda yang dating. Boleh. Pesan sponsor. Nyonya ada istri saya. Pesan singkat dari Coach Jerry sama Cetak. Pesan singkat. Kalau dari saya buat anak-anak muda yang mungkin nonton siaran ini, mungkin kalian yang saat ini yang masih jomblo, nah pikirin baik-baik. Kita ngelayanin banyak pasangan,
bagaimana ternyata salah memilih itu nanti nyeselnya belakangan. Betul. Gitu loh. Kita yang udah milih yang terbaik aja kita ngasih ngalamin neraka dalam rumah tangga kita. Jadi berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari di komunitas yang benar. Jangan cuma ngelihat backgroundnya, kayanya, Yes. bisnisnya dan lain sebagainya. Betul. Lihat dari hatinya juga. Ya. Apakah dia benar-benar mengasihi Kristus ataukah dia cuma mau menyombongkan dirinya dengan semua kemampuannya. Nah, itu pesan yang pertama. Yang pesan keduanya mungkin kalau misalnya yang lagi bangun hubungan sekarang. Nah, bagaimana kalian membangun hubungan dan bawa Kristus dalam tengah-tengah hubungan kalian. Kalian tahu bahwa aku harus mengasihi Kristus lebih sebelum mengasihi pasanganku. Kenapa? Ketika kalian naruh pengharapan kalian buat pasangan kalian, buat pacar kalian, itu akan jadi bumerang sendiri. Iya. Kenapa? Karena kalian tahu pasangan kalian tuh bukan orang yang sempurna. Yes. Mungkin saat ini dengan semua topengnya, dia bisa menunjukkan bahwa aku ini adalah jawaban doamu. Aku adalah pasangan yang sempurna. Iya. Tapi jangan-jangan itu cuma topeng. Itu Ya. yang akan bawa kalian ke neraka. Kelak waktu jalanin pernikahan. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, buat yang sudah berumah tangga pun saat ini mungkin kalian sedang ngalamin masalah. Saudara-saudara yang di sini yang nonton streaming ini juga mungkin ngerasa bahwa aduh, kok rumah tanggaku kayak neraka ya sekarang. Ya. Kenapa kok nggak ada Kristus rasanya dalam rumah tanggaku? Hmm. Nah, ini waktunya, turning back-nya, Yes. titik baliknya. Bagaimana kita mengundang Kristus untuk benar-benar bertahta, berdaulat dalam hidup keluarga kita masing-masing. Luar biasa, gokil. Oke. Ceritanya gokil. Solidio Gloria. Solidio Gloria. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast-podcast kita selanjutnya, PMS episode 2, 3 dan sampai seterusnya. Bye bye. Jangan lupa komen and subscribe and like. Dadah. Oke, see you. Thank you, see you. God bless you. God bless you.